Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggita Ayu Pramesti. Saya dari SMP Negeri 10 Talang Ubi. Hari ini kita akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan pada para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan istilah jas merah. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantar kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar, untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Yang kedua, pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga, perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk mewujudkan permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwanya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah, perjuangan bangsa, dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh 3 tokoh. Yang pertama, Muhammad Yamin, yang kedua, Supomo, yang ketiga, Insinyur Soekarno. Menurut Muhammad Yamin secara lisan, yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan,
yang keempat adalah peri kerakyatan, yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Secara tertulis, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat yang tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi, mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya pada sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan.